sakit itu. Nah, Tekan ya, harusnya rumah sakit itu tidak hanya sekedar ngetes dan memberikan surat dan memasukkan entry data Ya. bahwa si konco sajen ini adalah positif terpapar COVID. Ya. Nah, setelah dia menyatakan ini terpapar COVID dengan alatnya yang dipakai Ya. di rumah sakit tersebut, harusnya rumah sakit ini proaktif mencari si pasien ini ada di mana. Ya, terus kemudian memberikan follow up dan pendampingan. Ya, jadi dibantu ya supaya dia tidak jadi pasien yang tersesat ya. Ya, dibantu karena ini kan hal yang baru. Pasti Ya. kepanikan pasti ada. Ya. Ya toh. Tapi kembali lagi, konco sajen satu ini memang pinter dia. Gitu loh. Nah, setelah itu dia sampai tidak pulang rumah karena dia ada suatu tempat Ya. yang bisa dipakai untuk isomannya. Soman. Ya, dia balik ke home base-nya. Ya. Dia merenung di situ. Dia menyatakan kalau dirinya memang sudah terpapar. Ya, dan dia sudah melakukan isoman secara mandiri. Ya, dari itu kemudian dia browsing, kemudian koleganya dikasih tahu. Ya, ada beberapa kolega dokter juga Ya, ya. diberitahu, nah disarankan ya untuk minum obat ini, minum obat ini, minum obat ini, ya obat-obat yang sudah disebutkan. Ya. Termasuk upaya-upaya tradisional itu minum yang panas, jahe, serai, wedang uwuh dan lain-lain, dan semua itu dilakukan dengan baik. Nah, di dalam perenungan ya, konco sajen ini ya dia menemukan banyak sekali. Konco sajen pinter ini, gitu loh. Dia mempunyai keyakinan virus ini ada di dalam tubuhnya. Ya, dia harus mengeluarkan virus itu secepatnya. Atau kalau enggak itu, dia memperbaiki daya tahan tubuhnya. Ya, virus ini kan sekitar 4 hari kalau tidak salah ya. Ya kritisnya, masa kritisnya itu 4 hari. Ya. Di awal ya, di awal 4 hari dia harus bisa menangani. Salah satu caranya, fisiknya, staminanya harus bagus, ya, makannya bagus, tetap digerakkan, jadi dilawan. Virus ini kan aslinya mengajak kita malas, ya kan, rebahan, leyeh-leyeh, ngelentak-ngelentruk, ya toh, diajak jalan ndak mau. Makan mulutnya pahit, ya toh, ada demamnya, badannya itu tulangnya kayak ngelolosi. Ngelolosi tahu toh? Kayak badan itu tidak ada tulangnya. Kayak ayam goreng. Kayak ayam goreng tuh. Nah, yang ada di sana Lidiong itu. Waduh, ceritanya begitu. Hari demi hari dilalui. Ya, sampai cara mencari obat pun itu lewat online. Ya kan dia harus isolasi ya. Nah, isolasi online. Sampai ceritanya lucu. Nah, di salah satu obat itu ada yang namanya dexamethasone. Ya, itu kata para dokter itu untuk anti peradangan. Ya, dia menyebutnya nek dokter itu obat dewa. Ya, loro popo dipakani desa itu mani. Iya, sakit gigi, pegel-pegel. Umpamanya mau flu, dikombinasi sama obat flu, sembuh. Ya, nek kebanyakan deksa itu nanti menjadi dewa. Bukan. Dewa. Bisa menjadi ini baby moon. Jadi Bengkak. nyempluk. Nyempluk. Jadi pipinya itu nyempluk kayak bayi. Dewa bayi nih. Katanya begitu. Nah, itu sampai salah pesennya. Loh, harusnya itu kan strip. Ya kan? Nah ini ternyata box yang dijual. Ya toh, dia mau pesen 3 strip. Ya, asumsinya kan untuk 14 hari cukup. Kelirunya 3 box. Jadi yang datang itu 3 box. Satu boxnya berapa isinya tuh? Ya, satu box di sini ya 10 strip itu. Tapi tidak apa-apa lah, itu pengalamannya. Nah,
konco sajen ini dalam menjalani hari demi harinya, Ya. itu memang betul-betul dia menempa diri. Ya toh, bangun pagi, sarapan, kemudian jalan kaki. Ya pas matahari, ya orang-orang suruh berjemur itu jam 10, ya konco sajen ini jam 8:30 sudah pergi, ya dari tempat isomannya, jalan kaki. Wong dia secara fisik tidak sakit kok, tidak ada tes PCR itu, tidak tahu kalau dia terpapar COVID. Ya. Itu loh, bukan yang terus menggigil atau sesak nafas, enggak gitu loh, makanya dia bisa jalan kaki. Gitu loh, mengutari sawah-sawah tempat dia dekat dia isoman. Itu kurang lebih sekitar 10 kilo lebih. Ya. Wong itu 3 jam kok katanya. Itu loh, hampir setiap hari seperti itu badannya dihajar. Itu loh. Lah ya udah, kalau badannya dihajar, makannya bagus, kemudian dia tetap minum obat, ya vitamin saja toh. Ya vitamin saja. Ya sudah, di hari ke-10 itu tes lagi. Ya tetapi beda, di tes awal sama di tes akhir beda. Beda lokasi. Beda lokasi ya. Dan beda metode tesnya juga. Ya. Nah, sudah begitu dia tes, ya toh pagi, malamnya dikasih tahu sudah negatif. Tapi lucunya lagi, loh harusnya pengetes terakhir ini dia menginput data juga di Peduli Lindungi. Untuk dinyatakan pasien dengan nama konco sajen ini negatif. Ya ternyata enggak. Jadi di aplikasi dia hanya tertulis positif. Positif toh. Negatifnya tidak. Enggak, sampai sekarang kan enggak. Dia tuh dibuka itu sampai sekarang hanya positifnya saja. Ya. Ya toh. Ya coba yang konco sajen lainnya bisa dites atau hanya positif. Ya. Jadi ada di situ paspor digital menunya, di situ ada paspor vaksin dan riwayat COVID. Dan riwayat menunya COVID. Situ, ya. Itu harusnya kan dikembalikan kapan dia positifnya negatif. Ya. Gitu. Tapi anu kok aneh itu. Anehnya itu begini. Sudah 2 tahun ini kita itu selalu menghindari kata-kata positif. Ya toh? Ya. Padahal dulu kata-kata positif itu senang. Orang yang sudah menikah tiba-tiba istrinya meluk, "Mas, saya positif." Senangnya seperti apa? Iya kan? Ya. Nah, terus kalau umpamanya kita nabung, wah, positif. Ya. Atau dalam suatu perkumpulan bikin proposal, mencari sumbangan, akhirnya positif. Ya. Pada senang. Gitulah, sekarang zamannya sudah berbalik. Sekarang yang disenang itu adalah negatif. Ya, Ya. semua berharap negatif. Khusus untuk tes COVID. Nah, negatif ini menjalar kemana-mana. Sampai dompet kita itu negatif sekarang ini. Ya dah. Dompet kita negatif. Tabungan kita negatif. Neraca kita negatif. Ya. Padahal hanya satu hal, menghindari COVID. Ya, COVID tidak mau positif, maunya negatif. Tapi semua sendi-sendi kehidupan ikut negatif. Ya. Ya toh? Alasannya ya ada PPKM lah, yang ini ya. Tapi memang ini iklim. Ya. Ya toh, iklim globalnya seperti itu. Gitu loh, PPKM diperpanjang atau enggak? Ya negatif. Karena apa? Semua nanti, belum tumbuh. PPKM yang sesi selanjutnya. Oh, sesi selanjutnya. Tapi yang melanjutkan ceritanya konco sajen ya. Sudah positif. Tadi ada yang terlewatkan. Kan keluarganya kan juga harus dites. Oh, betul. Nah, yang katanya di tracing. Ya. Kemarin kan dia ceritanya ternyata keluarganya tidak tertracing. Harus mandiri tesnya. Ya. Memang sebetulnya prosedurnya begitu. Begini, biar setelah itu dinyatakan positif konco sajen, ya toh, harusnya pihak rumah sakit ini kan terus men-tracing atau petugas COVID ini men-tracing, kan jelas di situ alamatnya, nama itu dia harus datang ke keluarganya. Nah ini keluarganya tes sendiri.
Dia kan tes sendiri, nggak ada pendampingan. Nah, lah apakah tracingnya itu kalau kita harus lapor puskesmas? Katanya sih dia sudah lapor kok, katanya kan teman kita Konco Sajen itu udah lapor. Kesepapan dia sudah melaporkan. Lah iya ya, harusnya kan tracingnya dijalankan. Ya toh? Ya nggak tahu lah, terus embus ngono kuwi. Nah, itulah kelucuan ya yang di masyarakat. Bahkan ada yang Konco Sajen yang itu hidupnya agak di pedesaan. Ya. Itu dia sudah tahu dia positif, tapi dia nggak mau tes karena pilihan dia kalau saya tes harus keluar biaya. Itu buat makan saya ya malah uangnya. Nah, ya itu. Maka dia lebih nggak tes. Nggak tes, ya itu sebetulnya fungsi tracingnya harus diperkuat, itu kan harus begitu gitu. Sebetulnya pemerintah itu sudah hadir, ya dong. Pemerintah itu sudah all out mengeluarkan segala sesuatunya, ya kan? Ya, untung ini ada PPKM, ya kembali lagi nih orang Jawa itu ngomongnya ya untung, ya toh. Apapun kondisinya ya untung gitu kan. Ada PPKM sehingga tersekat mobilitasnya. Ya kuncinya COVID ini memang mobilitas kok. Ya toh, mobilitas dan kekuatan tracing. Semakin banyak tracingnya, ya banyak COVID-nya. Ya, itu tadi cerita Konco Sajen tentang isoman mandiri terpapar, yang tidak bisa ikut isoman terpadu yang saat ini sedang digalakkan pemerintah ya. Oleh pemerintah. Sekarang nggak boleh nih isoman mandiri. Lebih ya, isoman karena terpadu. memang bagus sebabnya ini sudah mulai turun ya toh. Board di rumah sakit juga turun sehingga pemerintah bisa lebih fokus sehingga apa? Isoman mandiri khususnya untuk Jogja. Jogja itu isoman mandiri angka kematiannya sangat tinggi. Karena apa? Edukasinya saya rasa kurang. Gitu loh. Kurang dan ya panik ya segala macam lah. Ya kan? Panik dan ya namanya edukasi kurang kan tidak tahu caranya harus bagaimana. Wes kita doakan yang sakit tetap cepat sembuh, yang sehat tetap sehat, yang meninggal diampuni dan diterima segala amal kebaikannya. Ini adalah suatu musibah, tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Kalau yang kita ceritakan tadi itu hanya mudoroso, Konco Sajen. Mudoroso itu bukan gerundel, bukan, ya kan? Hanya ya saling nasihat menasihati. Gitu, Om Sajen? Ya. Terima kasih Konco Sajen yang sudah setia menikmati Konco Sajen. Semoga Konco Sajen selalu sehat dan bahagia. Ya.